Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya. So guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone. Ya, ini adalah Nokia 7610. Ya, jadi guys, ini adalah Nokia 7610. Nokia ini adalah salah satu handphone ketupat yang memang sebenarnya sih saya suka sama handphone ini. Ya, walaupun sih handphone ini memang terbilang ada kekurangan, ada kelebihan ya. Jadi untuk Nokia 7610 ini, dia itu diluncurin sama Nokia sendiri pada tahun 2004 dan dihentikan tahun 2007 ya. Dan untuk handphone ini zaman dulu memang keunikannya lumayan banyak. Salah satunya ya dari bentuknya ini. Dan bentuknya ini tuh menyerupai ketupat. Ada yang bilang ketupat, ada yang bilang daun. Dan pas saya dulu pas lagi apa ya, Surikan ya dulu ya. Surikan itu yang pas lagi booming. Handphone ini juga sempat dibilang teman saya tuh malah mirip Surikan ya. Dan ya, untuk Nokia ini sebenarnya dia ada banyak pilihan warna ya. Jadi dia ada pilihan warnanya itu ada warna biru, warna merah, dan ada warna putih. Warna putihnya dia agak berbeda, soalnya kalau warna putih itu dia di sini warna putih, di sininya warna emas. Yang warna birunya ini dia warna emas. Dan untuk yang warna putihnya ini ya tetap putih ya di sini ya, tetap kayak yang silver itu. Dan buat di bagian yang merahnya dia hanya terletak di bagian apa namanya, terletak di bagian cover back covernya doang ya yang beda. Dan terutama juga untuk biru ini dia kan kotak-kotak gitu ya. Kalau yang merah kan dia kayak ada garis-garis gitu naik ke atas ya. Jadi kayak gitulah kira-kira. Dan untuk harga asli ya dari handphone ini dulu sih sekitar 2 sampai 3 jutaan guys ya. Jadi 2 juta 700 lah, sekitar segitu. 2,5 juta lah paling enggak. Dan untuk harga sekarangnya secondnya ya paling cuman sekitar, tergantung sih guys ya. Kita milihnya tuh yang mana guys. Kalau misalnya kita milihnya yang udah mungkin udah acak-acakan, mungkin ya 80.000 mungkin dapat kalau di pelosok-pelosok. Dan kalau misalnya memang kita nyari di ke perkotaan kayak gini, ya mungkin dapat lah ya 200, 300. Dan kalaupun memang masih ada dusnya, biasanya sih saya nemuin itu dulu pernah ada yang dijual. Katanya sih dia bilang masih baru ya, tapi nggak tahu saya masih baru apa enggak, saya kurang tahu pasti. Tapi di keterangannya sih dibilang masih baru dan itu dijualnya 3,5 juta guys ya. Jadi 3,5 juta. Ya, buat harga segitu sih kalau saya mendingan beli yang bekasnya aja sih, nggak usah ada casan, nggak usah gimana ya guys ya. Daripada yang lengkap komplit tapi mahal gitu. Kalau saya juga kalau misalnya udah handphone udah 900 sejuta dan handphonenya itu juga udah nggak ngedukung apa-apa, saya juga sebenarnya sih malas belinya. Jadi ya kayak gitu lah kira-kira. Dan untuk handphone ini sebenarnya sih menurut saya ini lebih agak apa ya, lebih lebih modern dikit guys ya daripada Nokia 7260. Dan untuk di bagian ukurannya pun juga dia lebih gede dikit daripada Nokia 7260. Jadi kalau misalnya 7260 itu kan ya kira-kira segini lah. Dan Nokia 7610 segini ya kira-kira. Dan ya untuk di bagian tampilan bodinya seperti ini ya. Jadi saya review apa adanya aja. Handphone yang saya punya ini udah ada beberapa bagiannya yang rusak guys ya. Dan nggak terkecuali juga untuk di bagian layarnya. Karena Nokia kayak gini ya penyakitnya memang kebanyakan di layar guys ya. Jadi pada video kali ini langsung kita review dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini kita langsung coba review aja dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Jadi ya untuk yang saya punya ini warna biru guys ya BTW ya. Dan untuk di bagian dalamnya di sini kita akan coba lihat ya. Jadi kalau misalnya kita review di bagian atas di sini, untuk di bagian atasnya di sini dia cuma tersedia ada earphone di sini. Jadi untuk earphone-nya di depan ya. Dia tuh nggak kayak Nokia Communicator ya. Kalau Communicator itu dulu saya pernah punya, itu tipe berapa ya dia ya? Dia kalau nggak salah apa namanya, speaker yang untuk teleponnya tuh di belakang guys ya. Jadi earphone-nya itu di belakang itu ya. Dan di sini untuk earphone-nya seperti ini. Dan untuk di bagian bawahnya sini juga dia ada logo Nokia ya. Nggak lupa di sini juga ada layar. Untuk layarnya dia masih yang zaman dulu punya ya, tipenya masih LCD. Dan untuk di bagian kaca depannya sini ini bagian plastik aja. Dan oh ya BTW untuk LCD-nya ini yang saya punya udah nggak berwarna guys ya. Soalnya masih berwarna ya, tapi dia warnanya udah ngacak ataupun kalau di dalam elektronik biasanya itu disebut negatif ya. Jadi warnanya itu berubah jadi negatif. Ini bisa disebabkan karena LCD-nya mungkin kemungkinan tuh KW atau enggak pernah kena panas guys ya. Soalnya ini memang LCD-nya sejujurnya ya, ini memang LCD-nya ini udah
udah pernah gantian guys ya. Jadi LCD yang asli itu memang udah blank, udah pecah, jadi akhirnya saya ganti. Dan ini LCD-nya copotan ya dari handphone yang dikasih sama teman saya waktu itu. Jadi LCD-nya ya pas saya nyalain memang udah kayak gitu ya. Jadi dari sananya memang udah nggak berwarna guys. Jadi ya udahlah kayak gitu aja. Ini kalau misalnya memang ntar rusak, ya udahlah simpen aja guys ya. Nggak usah dibenerin lagi guys ya. Mungkin dibenerin sih, tapi tunggu ada duitnya lah guys ya. Soalnya bener-bener kayak gini juga nggak gampang juga. Dan ya kira-kira sih kayak gitu aja. Dan ini untuk di bagian bawahnya juga di sini dia ada keypadnya. Ini untuk keypadnya dia fungsinya tuh di sini ada tombol buat panggilan ya. Yang dua ini tombol buat panggilan. Untuk di bagian atasnya sini juga ada tombol buat back. Di sini tombol option. Di sini ada tombol buat ke menu. Di sini buat rename file ya, yang pensil ini. Dan di bagian tengah sini juga dia ada tombol untuk navigasinya guys ya. Dan navigasinya modelnya seperti ini ya. Kalau 3230 itu kan dia kan pakainya joystick ya. Yang 7260 juga kalau nggak salah dia pakainya joystick, bukan pakai ginian. Dan untuk di bagian bawah di sini juga dia ada numeriknya 1 sampai bintang. Dan di sini untuk di bagian bawahnya di sini ada lubang charger di sini. Untuk lubang chargernya dia masih pakai lubang charger yang gede ya. Jadi masih pakai lubang charger yang zaman dulu punya. Dan untuk sampingnya di sini juga dia ada lubang lagi di sini buat handsfree ataupun kabel data. Oke, untuk bagian sampingnya di sini dia nggak ada apa-apa ya. Jadi cuman ada lubang doang di sini buat gantungan. Dan untuk di bagian atasnya di sini dia ada tombol power, dan tombol powernya ini dia itu bentuknya ketupat juga guys ya. Tuh di sini. Ini bahannya dari karet ya. Jadi kalau misalnya udah kelamaan nih harus diperhatiin juga ya, tombolnya ini bisa lengket apa enggak. Takutnya kan lengket gitu ya. Dan untuk bagian sampingnya di sini juga dia ada speaker, dan speakernya ini loudspeaker ya di sini ya. Jadi loudspeakernya hanya di sini aja. Dan untuk di bagian belakangnya di sini dia ada logo Nokia, dan di sini ada kameranya guys ya. Ini untuk kameranya 4,5 megapiksel guys ya. Jadi enggak, 3,7 guys ya. 3,7 megapiksel di sini. Bisa kalian perhatikan ya. Ini mungkin di kamera saya agak kelihatannya kayak mungkin buram-buram gimana gitu ya. Tapi uh, kalau misalnya kita zoom mungkin kelihatan kali ya. Ini zoomnya fokusnya lama guys ya. Ya wajar lah, karena kamera saya kan kamera murah guys ya, 900-an ya, hampir sejutaan sih. Jadi ya kayak gitu aja sih buat di casingnya. Dia bahannya dari plastik semua ya, nggak ada yang dari metal ataupun nggak ada yang dari mana. Dan di sini kita coba buka dulu guys ya. Ini BTW untuk casingnya udah penjepitnya atau pengaitnya udah patah guys ya. Jadi tinggal buka aja. Untuk di bagian dalamnya di sini seperti inilah tampilannya guys ya. Jadi untuk di bagian dalamnya sini dia ada tempat buat slot MMC card, dan di sini ada tempat buat SIM card guys ya. Ini SIM cardnya dia masih pakai yang mini SIM ya. Jadi belum bisa pakai yang nano. Pakai yang nano mungkin bisa, tapi nggak muat gitu ya. Kendor-kendor guys ya. Jadi harus pakai pakai sambungan lagi gitu. Oke, dan di sini kita masukin lagi. Ini masukinnya seperti ini ya. Ini kan SIM card. Nah, ini kita masukin. Kita jepit ke sini guys ya. Aduh. Nah, ini kita jepit sini dan kita tutup. Oke, untuk di bagian memory cardnya seperti ini ya. Jadi ini untuk memory cardnya. Nah, ini untuk memory cardnya ya. Ini memory cardnya kalau nggak salah sih sekitar segiga kalau nggak salah deh. Dan ini untuk memory cardnya dulu pas saya masih ada masih ada segelnya ya. Dia tuh mereknya Vision guys ya. Dulu setahu saya Vision itu kayaknya jelek guys ya dulu ya guys ya. Tapi sekarang nggak tahu deh. Soalnya teman saya pernah ada yang punya ya Vision itu, katanya udah ada 1 tera, dan katanya sih bagus sih. Kalau zaman dulu sih setahu saya Vision itu memang kurang guys ya. Yang bagus mah SanDisk ya. Oke guys, jadi di sini kita akan langsung coba hidupkan aja untuk dari si handphone ya guys ya. Nah, aja bisa kalian lihat. Di sini ada logo Nokia-nya, dan di sini warnanya tampilannya udah berbeda guys ya. Ini kita tunggu dulu sampai startupnya muncul ya, sampai dia bootingnya selesai. Ini bootingnya udah agak lama nih guys ya. Kalau yang 7260 kan masih agak cepat ya. Ini udah agak lama.
Seperti itulah untuk tampilan di bootingnya guys ya. Dan di sini ada pengaturan waktu ya. Oh ya, BTW untuk di keypadnya ini juga ada beberapa bagian yang udah nggak bisa dipencet lagi. Jadi kalau misalnya nanti memang saya mau ngatur waktu, ini biasanya kan, aduh, bentar, handphone saya nih. Nah ini ya. Ini kalau misalnya saya memang ntar mau atur lagi ya, ini new follower, bukan ya. Oke ya, nah jadi kalau misalnya saya mau atur waktu di sini biasanya saya pakai apa namanya, pakai tombol yang di tengahnya ini. Soalnya waktu itu pernah nanya ya, Bang, kalau misalnya memang Nokia saya 7 dulu dia bilang berapa ya? Kepala 7 juga. 7.600 kalau nggak salah dia. Yang dia lebih mahal lagi tuh Nokianya. Itu deh kalau misalnya memang tombol-tombolnya ada yang nggak fungsi itu gimana caranya, Bang, buat apa namanya, buat ngatur waktunya. Nah, kalau misalnya dari saya sih ya, kalau versi saya itu di sini kita ngatur pakai tombol tengahnya nih guys ya, tombol shortcutnya ya. Nah ini kan misalnya 0938. Nah ini tinggal kita atur aja 0938. 0938. Nah ini mungkin agak buram ya. Ya buram dikit lah, nggak ngaruh. Nah ini 0938 ya. Harusnya sih udah 0939 sih. Masih 38 lah ya. Oke lah. Ini PM. Oke, nah ini untuk tanggalnya ya. Sekarang itu tanggal 28 sekarang. Sekarang tanggal 28. 28 01 2. Nah, ini 2000. Coba ya kita cek guys ya. Ini dia mentok sampai yang mana ini guys? 2060. Gila. 2060 guys ya. Gila, saya udah umur berapa ini? Oke ya. Oke lah, dan disinilah tampilan bagian awalnya guys ya. Jadi di sini ya ini baterainya udah agak lowbat guys ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mau foto harus di charger dulu. Oke. Ya, jadi untuk di bagian menu awalnya seperti ini tampilannya guys ya. Jadi untuk di menu awalnya tuh di sini dia ada logo baterai. Di sini juga dia ada logo apa namanya? Logo bar sinyal. Di sini juga dia ada logo jamnya, dan di sini ada tampilan bagian tanggal, bulan, dan tahunnya guys ya. Oh ya BTW tadi saya lupa ya, kalau di sini juga dia ada tombol clear ya, yang di sini ya. Ya tombol C ini tombol clear. Soalnya juga dulu pernah ada yang nanyain ya, Bang, itu tombol C buat apaan Bang fungsinya Bang? Tombol C itu buat tombol clear guys ya. Dan ya di sini untuk di bagian menunya kita coba cek dulu guys ya. Jadi untuk di bagian menunya tuh di sini dia ada tersedia. Di sini ada messaging, di sini ada konteks, di sini ada log, di sini juga ada galeri, ada kamera, real player, di sini ada movie, website ya. Website ini masih pakai yang GPRS ya. Dia belum pakai WLAN ya. Di sini juga ada kalender, di sini ada tema ya nih ya. Di sini ada profiles, ada to do list, di sini ada settings, di sini ada connectivity ya. Di sini ada extras, dan di sini ada tools, games, di sini ada help, dan di sini aplikasi yang sebenarnya sih ini virus guys ya nih ya. Jadi ya emang handphone ini tuh kekurangannya dia virus guys ya. Kalau misalnya kalian kenal ya dulu ya Nokia kodok ya, Nokia 6600. Itu memang dia OS-nya tuh sama ya, pakai handphone ini juga guys ya. Jadi handphone ini menurut saya sih kalau dari bagian dalamnya ini kalau buat anak-anak yang sampai sekarang, buat orang-orang yang memang masih suka download game di handphone ini, saya nggak gitu rekomen sih. Soalnya memang handphone kayak gini tuh rentan banget kena virus guys ya. Kecuali kayak misalnya kita download mungkin di Nokia N70 atau enggak Nokia 5200 itu yang udah tahun 2006, itu udah agak terbaru guys ya. Jadi udah agak aman lah. Nggak, masih bisa kena virus tapi kemungkinan tuh jarang banget guys ya. Nah kalau handphone ini ya dikit-dikit kena virus, dikit-dikit kena virus, download dikit udah kena virus guys ya. Jadi ya ini memang awalnya sih saya cuman download tema doang, dan pas sudah dihapus dia ada muncul on screen kayak gini. Jadi ini sama sekali nggak bisa dihapus ya. Saya pencet tombol clear, dia sama sekali nggak bisa dihapus. Nah,
No, enable to delete animator. Jadi ya, ini salah satu caranya buat dihapus ya, caranya cuman di reset doang guys ya. Dan resetnya sebenarnya sih saya tahu caranya, tinggal ke setting pencet 1 2 3 4 5. Cuman ya gimana ya, masih ada data-data guys ya. Jadi saya masih menyayangkan handphone ini aja sih. Jadi ya ini karena memang nggak jarang dipakai juga sih handphone ini. Jadi ya udahlah, selama jarang dipakai mah nggak ada iklan juga ya nggak masalah. Ini juga versinya udah kelamaan kan, nggak ada juga sih kayaknya mau mau hack data saya guys ya. Data-datanya juga nggak penting sih. Ya di sini kita yang pertama di sini kita coba ke tes, kita coba tes ke profile ya. Jadi di profile sini kita ke general dan di sini kita ke personalis. Di ringing volumenya oke, ya untuk di bagian orderingnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita apa namanya, kita gedein lagi, ya kira-kira kayak gini lah. Ya buat di ringing volumenya dia sebenarnya sih udah lumayan kenceng guys ya. Cuman memang nggak terlalu kenceng-kenceng banget sih. Mungkin ini memang nada derinya kecil kali ya. Ini formatnya MIDI soalnya. Coba kita tes ke Nokia Tune-nya. Ya segini udah cukup lah guys ya. Nggak usah kenceng-kenceng banget sih. Nah ini nada derinya yang bikin kuping pengang nih guys ya. Drill. Nah ya. Makin kenceng guys ya. Nah bikin kuping pengang nih guys. Bikin kuping budek ya nih ya. Ring, berisik ya. Jadi ya untuk di bagian darinya sih menurut saya masih kedengaran jelas ya. Walaupun memang speakernya ini agak samar-samar ya. Ya wajar sih. Ini handphone udah dari saya terakhir pakai handphone ini sekitar tahun 2019-an ya. 2020 deh, pas lagi awal-awal Covid itu saya masih pakai handphone ini ya. Jadi pas lagi awal-awal Covid tuh yang masih sekolah-sekolah masih diliburin ya. Yang libur masih ada 2 minggunya tuh, saya masih pakai handphone ini guys ya. Dan begitu nggak lama saya ganti lagi. Dan ya di sini untuk vibratornya kita tes ya. Nah masih aman ya. Nah, masih getar dan masih kedengeran juga. Oke guys, jadi untuk dari vibratornya sih menurut saya udah lumayan cukup lah guys ya. Jadi ya seperti kayak gitu aja. Dan oh ya BTW untuk handphone ini yang enggak lulus hanya di bagian apa namanya, di atas di sini nih speakernya guys ya nih ya. Untuk di bagian earphone-nya guys ya. Jadi untuk earphone-nya ini dia udah nggak ada suaranya lagi guys ya. Waktu itu saya pernah sempat telepon dan pas didengar suaranya udah nggak ada guys. Jadi kalau misalnya kita tahu ya bunyi keypad yang di Nokia kayak gitu ya, dia sebenarnya sih itu bunyinya dari sini guys ya. Jadi yang kalau misalnya kita pencet kan nit 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 nitnya itu bunyinya dari sini guys ya. Dia bunyi dari sini. Tapi pas saya coba di handphone ini dia ternyata kagak guys ya. Dia nggak bunyi tuh. Ini udah level 2 guys. Ya udah level 2 sama sekali nggak bunyi. Tuh level 3. Oh, sama sekali nggak bunyi. Biasanya sini ada bunyi ya, paling nggak nit 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 gitu ya. Tapi ini nggak, sama sekali nggak ada bunyi guys ya. Oke lah ya. Untuk di profilnya sih kayak gitu aja, dan di sini sekarang kita akan coba tes ke kameranya dulu, guys. Saya akan coba tes kameranya. Nah, di sini yang pertama kita ke image. Dan di image seperti ini ya. Jadi karena berhubung layarnya ini memang udah berubah jadi negatif. Ya kayak gini aja sih. Di settingannya kita coba lihat guys ya. Di sini ada capture, ada new, ada active, sudah ada night mode juga udah ada. Di sini ada self timer, go to gallery, dan di sini ada settings ya. Nah, di sini coba kita ke settings. Di settings di sini ada image ya, ini pengaturan buat
fotonya guys ya. Di sini ada show capture, image quality yang saya udah set ke high dan disimpannya di memori handphone ya. Di sini ada panjangnya. Nah, ini untuk resolusi videonya 176 kali 144 ya. Jadi masih termasuk 3 GP ya untuk handphone ini. Di sini juga ada maksimum lengthnya, dan di sini ini length ini panjangnya guys ya. Jadi kalau zaman dulu tuh kan dia ada short. Jadi short itu dia bukannya maksudnya bukan buat YouTube short gitu, bukan guys ya. Tapi untuk handphone ini tuh dia short itu untuk apa ya? Untuk kirim ke SMS guys ya. Jadi zaman dulu kan ada MMS ya, ataupun disingkat jadi multimedia message. Nah, itu kita nggak bisa kirim video yang filenya tuh gede guys ya. Jadi minimal ya paling cuman video berapa detik doang sih kalau nggak salah. Saya dulu soalnya sempat nyoba ya dan berhasil bisa ya. Tapi dia memang nggak bisa yang gede-gede ya. Kalau dia gede ada sih yang kekirim tapi lama guys ya. Bisa makan waktu sampai 3 jaman. Dan untuk di videonya di sini gua judulnya bisa dirubah sendiri, dan di sini memory in use, phone memory ya. Nah, di sini udah bisa MMC ya. Jadi ini bisa disimpan juga di MMC. Dan di sini kita akan coba langsung foto dulu guys ya. Coba kita foto. Ini udah bisa zoom ya. Di satu zoom 1, 2 dan 3. Ini bisa 3 kali zoom guys ya. Nah, di sini kita coba foto. No not memory to perform operation. Oh, di ininya udah nggak cukup guys ya. Soalnya saya banyakkan nyimpen data dulu nih. Data-datanya belum dipindahin ke HP saya yang baru ya. Nah, ini image left-nya 268 guys ya. Jadi masih bisa nge-capture 268, dan untuk di videonya masih bisa record sampai nggak ada tulisannya guys ya. Kalau di dulu Nokia saya 6230 udah ada tulisannya guys ya. Ya, ini kita tes aja. Ada bunyinya, ceklek ya. Oke, dan ini adalah hasil gambar dari si Nokia 7610 nya guys ya. Dan ini saya sertakan juga untuk hasil video dari Nokia nya guys ya. Ini adalah hasilnya. Oke guys, jadi itu adalah hasil foto dan video dari si Nokia 7610 ini guys ya. Jadi gimana hasilnya? Apakah kalian semua memang puas dengan hasilnya ataupun memang ada yang kurang? Ya silakan di komen di bawah guys ya. Menurut kalian itu kayak gimana guys? Soalnya ini kan sifatnya opsional ya, pilihan gitu. Oke, untuk di bagian kameranya sih sudah saya tes semua. Kalau kamera ini sebenarnya normal. Dari mikrofonnya juga sudah normal, dan ya buat di menu-menu sih kayak gini-gini aja ya. Di sini kita coba ke tes ke connect. Di connect di sini juga dia sudah ada tersedia Bluetooth. Di sini ada connection manager, dan di sini ada sync. Di sini juga ada untuk di extrasnya. Di sini ada notes, kalkulator. Di sini ada converter, ada recorder, ada clock. Clock ini ya buat waktu ya. Bisa juga buat alarm. Di sini juga dia ada wallet. Ini wallet ini dia fungsinya tuh buat nyimpen data pribadi guys ya. Tapi data-datanya tuh bukan bersifat foto. Melainkan ya mungkin ada kartu-kartu yang mungkin kayak kartu BCA ataupun tiket-tiket ya, entah tiket pesawat ataupun tiket bioskop bisa kita simpan di sini guys ya. Di sini juga dia ada chat, di sini ada presence, di sini ada GoTo. Ini GoTo ini shortcut ya. Dan ya gitu aja sih. Buat di memorinya ya, di sini kita coba tes. Di sini ada tools, di sini ada manager, ada voicemail, speed dial, di sini ada file manager juga. Ada voice commands, dan di sini ada device manager, positioning, memory, dan di sini ada about dari Nokia-nya. Yang pertama di sini kita coba ke memori. Untuk di memorinya di sini dia saya namain MMC. Jadi namanya ini bisa dirubah ya, tapi ya karena berhubung keypadnya ini udah nggak berfungsi, jadi udah nggak bisa lagi saya rubah. Dan untuk kapasitasnya ini 122 MB, dan ini sudah digunakan 44 MB dan free-nya 78 MB. Untuk di pilihan optionnya di sini bisa kita set memory card, bisa di set password, dan bisa di format juga. Dan kalau misalnya memang mau mau dilepas ya, ini harus dimatikan dulu handphonenya guys ya.
Dan ya untuk di about-nya di sini juga bisa dijelaskan ya. Jadi ini about-nya nih isinya cuma kayak gini-gini doang guys ya. Ini cuma ada logonya Nokia dan di sini ada tulisannya copyright. Ini copyright ya. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. Nokia and Nokia connecting people are registered trademarks ya. Trademarks of Nokia Corporation. This product includes software license from Symbian. License from Symbian Software Ltd. Ltd ini saya lupa nih artinya apa ini. Dan nah ini untuk di bagian bawahnya nih ada logonya Java guys ya, Java Powered ya. Jadi buat anak-anak yang zaman dulu yang pakai Motorola ya, yang kalau misalkan ingat ya Motorola V3 ya, V3i ya, itu mungkin ya bisa dijadikan salah satu kenangan ya, di mana Java Powered itu di situ guys ya. Gak hanya itu sih, dulu yang Nexian aja kalau nggak salah juga dulu masih pakai Java ya dulu ya. Nexian udah gitu juga dulu ada lagi Motorola juga dulu Motorola make, Sony Ericsson juga make. Dan yang nggak make itu kalau nggak salah setahu saya Siemens sih. Siemens doang kalau nggak salah yang nggak make ya. Dulu saya pakai tuh Siemens nggak, kalau nggak salah nggak ada. Di sini ada Java and all Java based marks, trademarks or registers, trademarks of Sun Microsystems, INC. Udah gitu doang ya. Ini Inggris saya agak berantakan guys ya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin yang kedengeran aja guys ya, yang nggak kedengeran ya udahlah. Oke, buat di gamesnya ini karena memang saya udah nggak ada data-datanya, jadi kayak gitu aja guys ya. Dulu sih saya pernah download ya, itu Skyforce ya, Skyforce. Terus juga ada Pinball, saya pernah download juga, pernah ada Nature Park dan masih banyak lagi guys ya. Dulu Snake juga saya pernah download di sini ya. GTA pun juga dulu pernah. Cuman yang mainin bukan saya guys ya dulu ya. Yang mainin ya kayak teman-teman saya gitu. Soalnya saya dulu GTA, Dota, segala macam juga nggak tahu. Bahkan sampai sekarang ya anak-anak ML ya. Saya pun juga ML nggak tahu ya. ML nggak tahu. PUBG juga nggak tahu. PUBG mungkin tahu sih. PUBG mungkin tahu tapi saya nggak pernah main guys ya. Saya cuma pernah main satu. Itu FF guys ya. Ya, buat di handphone sih mungkin sampai segini aja ya untuk review dari saya. Mohon maaf kalau misalnya saya memang nggak bisa tampilkan tahun berapa handphone ini tuh dikeluarkan guys ya. Soalnya ini memang apa namanya tombolnya ada beberapa bagian yang udah rusak guys ya. Jadi ya buat reviewnya sampai segini aja ya. Jadi kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like, kalau misalnya nggak suka bisa di dislike. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah guys ya. Oke, mungkin sampai segini aja untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.